student. Good morning. How are you today? I hope you are happy. Anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Mem Romana untuk belajar tema 6, subtema yang keempat, pembelajaran 1. Kita akan bicara tentang energi angin sebagai energi alternatif, ya. Kemudian nanti gerak angin akan kita praktekkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya anak-anak, kita akan mengenal dulu berbagai macam warna. Ingat ya, coba apa? Bahasa Inggrisnya warna. Kemarin sudah belajar ya? Iya, ternyata bahasa Inggrisnya warna itu color. Hari ini kita akan mengenal berbagai macam warna. Ya. Ini ada warna biru, warna pink, merah, putih, hijau. Kalau dalam bahasa Inggris, warna hijau ini akan disebut green. Jadi, this color is green. Kalau putih, this color is white. Sekarang kalau merah, this color is red. Kalau warna pink anak-anak, this color is pink. Kemudian ada warna biru, this color is blue. Untuk selanjutnya anak-anak ada juga warna, nih ya, ini namanya warna orange, ya. This color is orange. Ada juga warna kuning, ya. This color is yellow. Untuk selanjutnya nanti anak-anak dapat belajar bermacam-macam warna untuk pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita akan belajar warna, akan kita gabungkan ke dalam pembelajaran mencari, bangun, bangun datar, mengenal bangun-bangun datar. Ini ya. Bangun datar ini namanya persegi. Ya. Kalau bangun persegi ini kita lipat menjadi 2, menjadi persegi panjang. Kemudian dari bangun tersebut kita kembalikan lagi, kita lipat menjadi 2 seperti ini, namanya segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, untuk persegi ini ternyata kita bisa mencari luasnya, luas persegi. Ya, ingat ya, luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Jangan lupa ya, kalau seandainya ini ada 5 cm, ini 5 cm, maka luasnya sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian kalau kita gabung dari 2 persegi, kita gabung menjadi persegi panjang. Nah, persegi panjang ini juga bisa dicari luasnya. Ciri-cirinya yaitu ini panjang, yang ini lebar. Luasnya, rumusnya panjang kali lebar. Kalau panjangnya 10 cm,
lebarnya 5 cm, maka luas bangun tersebut 10 kali 5 sama dengan 50 cm persegi. Anak-anak kalau mau mencari luasnya bangun segitiga, bagaimana tadi? Ini ya, segitiga itu kan asalnya dari persegi. Karena dilipat jadi 2, maka untuk mencari luas menggunakan rumus setengah. Setengah itu dari kata 1 dibagi 2 ya. 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi kalau seandainya nih alasnya ini ada 5 cm, tingginya 10 cm, maka 5 kali 10 kali setengah atau dibagi 2. Maka 50 dibagi 2 hasilnya 25. Anak-anak kecuali mencari luas, kita bisa juga mencari keliling. Ya, bagaimana cara mencari keliling bangun persegi? Ya, kita menggunakan rumus 4 kali sisi, yaitu sisinya ada 4. 4 kali sisi maksudnya sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi. Tadi dikatakan seandainya ini 5 cm, maka kelilingnya 5 kali 4, hasilnya 20. Sekarang kalau persegi panjang, ini ya, bagaimana rumusnya? 2 tambah panjang kali lebar. Kenapa dikatakan 2? Karena panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Kalau di sini 10, ini 5, berarti 2 kali 10 20. 5 kali 2 10, dijumlahkan hasilnya 30. Kalau mau mencari segitiga bagaimana? Kita tinggal menghitung saja. Tinggi ditambah alas ditambah sisi miring. Kalau alasnya 3, tingginya 4, otomatis sisi miringnya 5. Jadi kelilingnya 5 tambah 3 8 tambah 4 12. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, dari bangun-bangun datar tadi akan kita pergunakan untuk membuat permainan, yaitu permainan adik yang nanti dapat digerakkan oleh tenaga angin. Yaitu pertama kali kita akan membuat berbagai macam contoh mainan adik. Nah, apa bahannya? Bahannya itu kertas, bisa kertas warna seperti tadi, ya, bisa bekas kalender seperti ini, ya, bisa juga bungkus kado. Kalau nggak ada, anak-anak bisa menggunakan koran, jadi tidak harus kertas lipat. Kita pertama kali akan membuat kincir angin. Nah, kincir angin itu membutuhkan bahan. Pas, 1 kertas, 2 lem, 3 jarum pentul. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita belajar bersama-sama. Dari kertas yang satu ini kita lipat menjadi segitiga sama kaki. Kemudian kita buka lagi, membuat segitiga sama kaki yang kedua. Mudah kan? Kemudian kita ambil gunting. Bekas lipatan ini kita lipat. Jangan sampai
mengenai bagian tengah. Nah, ini bagian ini kita sisa ya, kasih sisa sedikit, kira-kira 1 cm. Kemudian ini juga kita potong lagi pelan-pelan. Kita potong lagi. Nah, kemudian bagian yang keempat kita potong lagi. Nah, terus anak-anak, bagian segitiga sama kaki ini yang sebelah kanan ya, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan kita beri lem. Ya, yang sebelah kanan ini kita beri lem. Kita beri lem, kita beri lem, kita beri lem. Kemudian kita tempelkan. Nih, kita tempelkan. Ini kita tempelkan. Kita tempelkan sebelah kanan semua ya. Nih, sudah. Sekarang kita membentuk kincir angin seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat alat berikutnya. Bentar ya. Nih, kita akan membuat alat berikutnya, yaitu akan membuat lingkaran. Nih. Nah, dari kertas ini akan kita buat lingkaran. Bisa menggunakan warna biru, bisa menggunakan warna pink, ya, bisa menggunakan warna hijau. Kemudian dari warna itu kita beri lem. Nah, terus kita taruh di tengah. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kita taruh di sini. Kemudian sekarang kita mau membuat tangkainya. Tangkainya nih dari warna biru, hijau, merah, terserah silakan. Kita buat gulungan begini. Ya. Kita gulung. Setelah itu kita potong sedikit. Kita kasih lem. Ya, kita kasih lem. Terus bagian ujung kita potong. Ya. Nah, kemudian kita bikin lagi satu kecil. Bagian yang kecil kita gulung lagi. Ini ya, kita gulung kecil ini, bagian kecil kita lem lagi. Nah, seperti ini. Terus kita ambil jarum pentul. Kita ambil jarum pentul 1. Nih ya. Kita tusukkan di bagian tengah. Hati-hati ya, karena jarumnya tajam, kita hati-hati. Nah, nih. Kita tusukkan tengah, kemudian tadi bagian yang kecil kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang tadi sudah anak-anak buat, ini ya, kita tusukkan. Nah, sekarang sudah jadi. Coba kita mau mencoba apakah bisa bergerak karena angin. Dicoba aja. Ya, kita coba aja. Nih ya, bisa ya. Anak-anak tidak hanya membuat 1, bisa membuat 2, ya, bisa membuat 3. Seperti ini. Gampang kan? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang namanya permainan dari kertas itu enggak hanya kincir angin, kita akan membuat gada-gada. Anak-anak, gada-gada itu sering dipasang di bandara. Dari petugas bandara itu untuk mencari arah angin, sehingga nanti kalau ada pesawat yang mau landing, mau naik, itu pesawatnya sudah tahu arah angin terlebih dahulu. Dengan cara gada-gada yang akan kita buat dari kertas lipat juga.
dari kertas ini kita lipat menjadi kecil-kecil. Kita lipat dulu jadi 2, kita lipat lagi jadi 4, kita lipat lagi jadi 8 nih. Kemudian kita potong ya. Nah, kita potong, hati-hati motongnya. Nah, setelah kita potong-potong akan menjadi bagian-bagian yang bentuknya persegi panjang, yang kecil-kecil. Nah, maka jadilah seperti ini ya. Bisa menggunakan warna merah, pink, biru, dan lain-lainnya. Terus bagaimana caranya membuat? Kita mau membuat lingkaran. Dari kertas ini kita kasih lem ya. Kita kasih lem, ujung sama ujungnya dipasangkan begini. Nah, kita gabung jadikan seperti ini. Ambil lagi bagian yang warna lain, kita garingkan gini ya. Terus kita lem lagi. Kita lem lagi. Nah, ketahui ya, dalam membuat ini tidak harus pakai kertas lipat, tapi bisa menggunakan berbagai macam kertas yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan daur ulang. Ingat ya, tidak harus membeli. Pergunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita gabung, akhirnya kita akan membuat seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Bagian atas kita beri tali, kemudian kita beri pegangan. Gada-gada ini setelah kena angin akan bergerak. Yo, anginnya mau kemana ini? Oh, anginnya ke barat. Sehingga para pilot akan mengetahui kalau ada badai besar, ya, gada-gadanya bisa untuk petunjuk. Nanti kalau anginnya ke timur, gada-gada ini akan ke arah timur. Kalau anginnya ke selatan, gada-gadanya akan ke selatan. Ternyata nggak cuma seperti ini, anak-anak. Kita bisa menggunakan ini kalender bekas, ya. Bisa juga menggunakan ini kalender yang berwarna-warna nih, bermacam-macam warnanya. Ada juga yang menggunakan kertas lipat seperti ini. Ingat ya. Jadi kita sudah membuat 2 macam permainan. Nah, kemudian kecuali kincir angin dan gada-gada, anak-anak kita bisa membuat perahu. Ya, kita bisa membuat kapal, kapal-kapalan dari kertas juga. Boleh kertas lipat, kelas-kelas kalender, ya. Kita pergunakan yang ada di sekitar kita. Anak-anak tahu loh ya. Ada sejarahnya kenapa ada kapal, kenapa ada perahu. Anak-anak, ternyata Tuhan itu Maha Kasih, hebat ya, membantu manusia mencari nafkah di lautan menggunakan tenaga angin. Para nelayan dibantu menuju ke laut dengan angin darat. Waktu mau pulang dibantu dengan air laut, angin laut. Kecuali juga untuk menggerakkan kapal layar. Yuk, bagaimana cara membuat perahu? Kita siapkan ya, kertas ini dari persegi panjang ya, kita lipat jadi 2. Nah, kemudian kita lipat lagi menjadi lipatan kecil, kita buka. Kemudian dari bagian ini kita jadikan ini segitiga, ini juga segitiga begini. Nah, kemudian bagian bawah kita tekuk ke atas. Kita tekuk ke atas, yang bagian belakang kita tekuk juga ke atas. Nih. Kemudian dari segitiga kita luruskan, kita jadikan bangun apa ini tadi? Persegi. Dari bangun persegi kita buat menjadi segitiga sama kaki. Nih bentuknya seperti ini ya. Jadi segitiga sama kaki.
kemudian kita bentuk menjadi persegi, kemudian dari ujung ke ujung kita buka. Nah, kita susun, kita buat, jadilah perahu. Anak tahu loh ya, nenek moyang kita itu seorang pelaut loh. Zaman dulu-dulunya itu pekerjaan pertama kali adalah pelaut, mencari ikan di laut. Anak harus ketahui bahwa bumi kita ini sebagian besar dari lautan. Ingat lagunya nenek moyangku? Ingat enggak? Nah, yuk kita sambil bermain, nanti sambil bernyanyi ya. Ini pura-pura Mem Rumana mengadakan ada lautan Indonesia. Nah, kemudian perahunya ini kita akan berlayar, kita akan mencari ikan. Nah, nih perahunya enggak cuma satu, ada dua. Kemudian ada lagi perahu yang warnanya putih, ya. Ada lagi perahu yang lain. Nah, ini semua menandakan bahwa mainan anak-anak yang terbuat dari kertas berbagai macam dapat digerakkan oleh angin. Bagaimana lagunya ya? Mari kita cari anginnya dari kipas dulu ya. Nih, kita gerakkan. Nah, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Nanti anak-anak ada tugas ya, setelah membuat alat peraga ini, alat permainan ini, anak-anak harus mempresentasikan bagaimana caranya membuat permainan tersebut. Anak-anak tidak harus membuat semua, boleh membuat salah satu, dan tidak harus seperti yang diajarkan Mem Rumana. Tidak harus kincir angin, tidak harus gada-gada, tidak harus kapal atau perahu. Anak-anak silahkan berkreatif ya. Semoga tambah pinter. We will finish today lesson here. See you tomorrow. Thank you.